kita hari ini untuk bersama-sama ibadah. Nah, pada hari ini tanggal 2 April tahun 2021 kita bersama-sama untuk memperingati Hari Jumat Agung. Seperti yang kita ketahui bahwa Hari Jumat Agung itu adalah kita memperingati penyaliban Tuhan Yesus Kristus dan wafatnya Dia di atas kayu salib. Nah, di sini akan mengajak adik-adik yang ada di rumah kita bersama-sama menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan sepenuh hidupnya untuk kita menyucikan segala dosa-dosa kita. Nah, bukan berarti karena dosa kita sudah ditebus kita sembarangan melakukan dosa, tetapi justru itu karena dosa kita sudah ditebus maka kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini kakak mengajak adik-adik semua, mari kita mengangkat pujian kita, telah kulihat bukti kasih-Mu. Semua, tiba saatnya kita akan memanjatkan doa syukur kita, sekaligus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kami
sehingga Tuhan rela disalibkan mati untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, kami bisa berkumpul bersama sanak saudara kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan semua ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita hari ini untuk bersama-sama ibadah Jumat Agung. Nah, yang seperti kita ketahui, Jumat Agung itu ialah memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, di sini Kak Mia ingin menayangkan adik-adik yang ada di rumah video cuplikan bagaimana Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus disiksa, dan Tuhan Yesus disalibkan. Maka dari itu adik-adik yang ada di rumah bisa menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita tonton bersama-sama. Ku sadari kini ku jauh dari kasih-Mu. Ku akui segala dosa dan salahku. Ini aku datang padamu, ampuniku, dan Kau angkatku. Lupakan dosaku, Kau jadikanku sahabat karib-Mu. Kau pulihkan aku, menuntun langkahku. Jadikanku kekasih yang sangat berharga bagimu. Kau angkat hidupku, lupakan dosaku. Kau jadikanku sahabat karib-Mu. Kau pulihkan aku, menuntun setiap langkahku. Kau jadikanku kekasih yang sangat berharga bagimu. Kau jadikanku kekasih yang sangat berharga bagimu. Baiklah adik-adik, sudah adik-adik tonton kan tadi bagaimana cuplikan Tuhan Yesus disalibkan. Di situ Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, diludahi oleh orang banyak, bahkan Tuhan Yesus dibawa ke sebuah tempat yang bernama Golgota untuk disalibkan. Nah, di situ Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan.
Pada saat di pertengahan jalan, seorang prajurit menarik satu orang yang bernama Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus. Dan pada saat itu mereka membawa Yesus ke sebuah tempat yang bernama Golgota. Nah, Golgota ini mempunyai arti, yaitu tempat tengkorak. Lalu disitulah Tuhan Yesus disalibkan, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Nah, bisa adik-adik bayangkan bagaimana kalau tangan kita dipaku, pastinya sangat sakit sekali ya, apalagi Tuhan Yesus yang kedua tangannya dan kakinya ini dipaku dan diikat di atas kayu salib. Nah, setelah Yesus disalibkan, pada jam 12 malam itu kegelapan menyelimuti bumi sampai pada jam 3. Lalu di situ Tuhan Yesus berseru, katanya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya itu adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu datanglah seorang kepala prajurit, lalu prajurit ini memberikan Yesus itu minuman, dan kepala pasukan ini melihat bahwa matinya Tuhan Yesus sangat luar biasa sekali. Maka berkatalah kepala pasukan ini kepada orang banyak, sungguh orang ini ialah anak Allah. Karena apa? Karena kepala pasukan ini melihat bahwa sangat luar biasa sekali bagaimana Tuhan Yesus ini mati di atas kayu salib. Dan setelah itu Yesus diturunkan dari atas salibnya, dan mayat Yesus ini dikuburkan dengan cara membaringkannya ke dalam bukit batu. Nah, kita pikirkan saja bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus ini untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya untuk kita, anak-anaknya. Dan di sini bisa adik-adik pikirkan bahwa kita ini adalah makhluk manusia yang berdosa, tetapi malah Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Nah, jadi itu merupakan bukti kasih Tuhan Yesus yang sangat besar bagi umatnya manusia. Nah, mengapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Karena itu tadi, karena Tuhan Yesus sangat mencintai semua orang. Tuhan Yesus sangat mencintai kakak, mencintai adik-adik yang ada di rumah, dan orang tua, adik-adik semuanya. Nah, Tuhan Yesus ini tidak hanya mencintai orang yang baik saja, tetapi di sini Tuhan Yesus mencintai orang yang jahat sekalipun. Maka dari itu Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya mati di kayu salib supaya orang yang berdosa bisa diselamatkan. Nah, tapi bukan berarti karena dosa kita ini sudah ditebus, dosa kita ini sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, artinya kita boleh sembarangan untuk melakukan dosa. Tetapi maka dari itu kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita rajin bersekolah minggu, kita bersikap yang baik dan benar, kita bisa menghormati orang tua kita. Itu sebagai wujud kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, seperti itu tadi cerita kakak pada hari ini. Kiranya adik-adik yang ada di rumah bisa menghayati dan bisa tahu bahwa bagaimana menderitanya Yesus, tersiksanya Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, anak-anaknya. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini. Kiranya di hari Jumat Agung ini kita bisa memperoleh hikmat keselamatan daripada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita anugerah keselamatan sebagai anak-anaknya. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berperilaku baik, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian cerita kakak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab bagaimana Tuhan Yesus sudah disiksa, disalibkan, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima secara cuma-cuma. Maka dari itu, akhir kata dari kakak semua, kami dari seksi pelayanan anak mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat pujian kita, Tanda Paku. Itu semua sudah Tuhan terima.
Perkenalkan, nama saya Samuel. Arti salib bagi saya ialah bentuk cinta kasih Yesus Kristus yang rela mati bagi dunia manusia untuk mensucikan dosa kita. Yesus sudah sepenuhnya memberikan hidup untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Arti salib bagiku adalah keselamatan, karena Tuhan telah mati di kayu salib demi menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan jelaskan apa itu arti salib. Menurut saya arti salib itu adalah 1. Melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah dan sesama manusia. 2. Lambang keselamatan. 3. Keyakinan atau lambang Kristenan. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, namaku Asal. Aku dari SAM Siom Palangkaraya. Menurut aku, arti salib itu adalah tanda Tuhan Yesus mencintai kepada kita. Yesus rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Yesus rela berkorban untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, karena itu kita harus bangga dengan salib. Karena salib melambangkan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Arti salib adalah lambang penebusan dosa. Setiap kita memandang salib, kita melihat dosa-dosa kita telah terpaku di sana dan telah terbasuh, telah lunas oleh darah Tuhan Yesus. Arti salib adalah Allah membenarkan kita. Dengan kata lain, Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Ia rela jadi dosa agar kita dikuduskan. Allah yang Maha Mulia rela jadi hina agar kita jadi mulia. Ia rela jadi kutuk agar kita diberkati. Ia Allah yang Maha Tinggi rela jadi rendah agar kita ditinggikan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus.